Sepekan lebih Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG khusus Blora di Kridosono, Jawa Tengah berhenti beroperasi. Dampaknya ribuan siswa tidak mendapatkan program makan bergizi gratis atau MBG. Tampak dapur SPPG khusus sepi. Gerbang ditutup, 2 mobil box terparkir, bangunan SPPG juga tampak terkunci, bahkan tak ada aktivitas apapun. Dapur tersebut berhenti terhitung sejak 24 November hingga sekarang. Menyikapi itu, ribuan siswa yang terdampak berharap SPPG tersebut segera kembali beroperasi. Harapan itu diantaranya muncul dari para siswa SMKN 2 Blora. Di sekolah tersebut ada 1.275 siswa penerima manfaat MBG. Salah satu guru SMKN 2 Blora, Cicilia Dian Ratnawati, yang juga sebagai PIK program MBG menjelaskan jika terkait pemberhentian operasi SPPG tersebut sudah diberitahukan ke pihak sekolah, namun tidak beritahu sampai kapan dapur tersebut berhenti beroperasi. Disuruh menunggu informasi lebih lanjut. Meski berhenti, sekolah tersebut tidak dialihkan ke SPPG lain, sehingga sudah seminggu lebih dari 1.275 siswa di SMKN 2 Blora tak dapat MBG. Pihaknya sempat menanyakan alasan berhenti beroperasinya SPPG khusus itu oleh pihak dapur, menjawab jika terkendala dana. Ia menerangkan jika menu MBG dari SPPG khusus itu sejauh ini mendapatkan banyak apresiasi dari siswa karena dinilai baik dan tak ada masalah. Kami sudah diberitahu oleh koordinator MBG ini bahwa untuk MBG di SMK Negeri 12 sekarang dilakukan lebih dahulu mulai sejak hari Senin tanggal 24 November 2025 sampai kapannya disuruh menunggu info lebih lanjut. Untuk dapur yang tutup lagi kita koordinasikan. Ini kan ada telat pembayaran berarti. Yang Kridosono ya? Iya. Ya, ini sudah kita laporkan untuk segera bisa dibuka kembali. Menyikapi berhentinya operasional dapur SPPG khusus, pemerintah Kabupaten Blora terus lakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Diharapkan dapur SPPG khusus supaya segera beroperasi secara normal kembali. Dari Blora, Supriyanto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara, program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui kebijakan makan bergizi gratis mulai diimplementasikan secara terstruktur di Kabupaten Donggala. Pemerintah daerah menaruh ekspektasi bahwa program strategis nasional ini mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan. Ketua Satgas MBG Kabupaten Donggala, Rustam Effendi, meminta Dinas Ketahanan Pangan melakukan inventarisasi terhadap seluruh satuan penyedia pangan gizi SPPG aktif agar serapan tenaga kerja difokuskan kepada masyarakat miskin. Sektor pertanian menjadi sumber daya paling potensial untuk mendukung kebutuhan bahan baku MBG. Petani sayur, petani buah, petani sawah, nelayan, serta pelaku peternakan ayam pedaging maupun petelur menjadi bagian penting dari rantai produksi. Meski sektor peternakan membutuhkan modal besar, ia menegaskan bahwa bidang ini mampu membuka lapangan kerja dan melibatkan warga miskin yang sebelumnya tidak memiliki mata pencaharian. Paling tidak menurunkan angka kemiskinan, sehingga skemanya orang-orang yang bekerja dalam pelayanan makan bergizi gratis ini harus bisa mengakomodir orang miskin. Keterlibatan orang miskin itu juga dijaminkan nilai pendapatannya itu di atas garis kemiskinan, supaya betul-betul keterlibatannya mereka itu tidak sebatas hanya membantu pekerjaan, urusan-urusan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab di spesifik di masing-masing layanan itu, tapi paling tidak juga pendapatannya berada di garis kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, setiap SPPG diwajibkan menyerap tenaga kerja dari kelompok miskin dan memberikan upah di atas garis kemiskinan. Upah yang diterima berkisar antara 1,9 juta hingga 2 juta rupiah per bulan, jauh melampaui pendapatan rata-rata masyarakat miskin yang hanya sekitar Rp450.000 per bulan. Dengan peningkatan pendapatan tersebut, warga yang terlibat dipastikan dapat keluar dari kategori masyarakat miskin. Pemkab Donggala berharap pola kolaboratif ini menjadi lokomotif pengentasan kemiskinan di daerah.
Para kepala desa dan camat diminta melakukan pendataan melalui data sosial ekonomi tunggal berbasis by name dan by address, sehingga masyarakat miskin dapat dilibatkan dalam pengelolaan SPPG, lahan pertanian, perikanan hingga peternakan. Program MBG disebut sebagai investasi modal pemerintah pusat untuk menciptakan player effect, dengan harapan perputaran ekonomi dapat tumbuh dan bergulir kembali di Kabupaten Donggala. Dari Kabupaten Donggala, Basrudin Muhammad, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Pengelolaan limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi perhatian serius. Pakar menilai sistem pengelolaan limbah di fasilitas harus dirancang secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Seiring gencarnya pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Program Nasional Makan Bergizi Gratis, pengelolaan limbah dari fasilitas dapur gizi ini menjadi sorotan penting. Para pemangku kepentingan menekankan bahwa pengelolaan limbah tidak boleh dipandang hanya sekedar pembuangan, melainkan harus dirancang sebagai bagian dari sistem yang aman, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HAKLI, Profesor Arif Sumantri menegaskan bahwa pengelolaan limbah di SPPG perlu memperhatikan 3 pilar ekonomi sirkular, yaitu menghilangkan limbah dan polusi, menghindarkan produk dan material, serta meregenerasi alam. Menurut Profesor Arif, bila ketiga prinsip ini diterapkan, sisa makanan dan limbah dapur SPPG dapat diubah menjadi komoditas bermanfaat, seperti kompos, biogas, atau pakan ternak yang sekaligus menurunkan biaya operasional dan mengurangi beban lingkungan. Sirkular ekonomi itu ada 3 B, yaitu pertama biokomposer, kemudian biodigester, kemudian biopori. Artinya dalam sirkular ekonomi itu tidak ada yang tersisa atau yang terbuang dari pengolahan pasca kegiatan SPPG, limbah cair maupun limbah padatnya bisa mempunyai nilai manfaat. Baik itu magotisasi, kemudian dapat digunakan sebagai pupuk, kemudian bisa digunakan sebagai biodigester, anaerob dengan gas, atau bisa digunakan untuk biopori, untuk composting dan juga penyerapan bagi air untuk tidak menimbulkan banjir. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, saat ini Lampung sedang melakukan percepatan persiapan infrastruktur SPPG di beberapa wilayah prioritas, termasuk kawasan 3T dengan fokus bukan hanya pada suplai makanan bergizi, tetapi juga pada tata kelola kewajiban higienis dan pengelolaan sisa produksi dapur. Pemerintah daerah menyebut integrasi antara pembangunan dapur, pelatihan higienis, dan manajemen limbah jadi kunci operasional yang berkelanjutan.